Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farhana Sinta. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel aku bahkan sampai sekarang guys. Dan aku mau ucapin selamat datang bagi kalian yang mungkin baru bergabung di channel aku. Aku harap kalian menikmati konten-konten aku, entah itu konten yang sebelumnya atau konten-konten aku ke depannya. Dan di kesempatan kali ini, sesuai requestan di antara kalian, kali ini aku akan membawakan satu buah kisah horor guys, yang dimana aku berharap kisah horor kali ini bisa menambah koleksi kisah-kisah horor kalian di malam Jumat ini. So mungkin kalian udah gak sabar untuk mendengarnya, mari kita langsung eksekusi ceritanya. Cerita ini berasal dari seseorang yang bernama Andik guys. By the way, Andik ini merupakan seorang pegawai perusahaan retail yang ada di Indonesia. Dan memang dia kebetulan ini mendapatkan penempatan di kantor cabang atau di toko cabang guys. Nah, by the way, seperti yang kalian tahu pada umumnya bahwa perusahaan retail ini menggunakan sistem kerja shifting. Yang dimana juga setiap bertugas ini nggak cuma satu orang, tapi ada 2 atau 3 orang lebih gitu loh, setiap jam kerjanya. Nah, sejujurnya menurut si Andik ini, awal kedatangannya dia ke toko tersebut ini kayak udah merasa hal-hal yang janggal gitu loh. Kayak pertama kali tugas dia udah ngerasa ada hal-hal yang aneh, kayak benda terjatuh sendiri tapi pas dicari nggak ada itu benda jatuh. Dan seringkali dia juga ngerasa ada orang yang memperhatikan tapi ternyata nggak ada orang di sekitar. Dan yang lebih creepy lagi adalah dia ini sering mendengar suara bisikan-bisikan ataupun geraman, bahkan kayak bisik-bisik lirih di samping telinga kanannya juga begini guys. Tapi meski begitu, si Andik ini kayak tetap mempertahankan pekerjaannya karena memang tuntutan biaya hidup dan juga dia ini kayak memiliki pertimbangan-pertimbangan lain gitu loh. Yang akhirnya dia ini tetap kekeh dengan pekerjaannya saat itu. Meskipun dia ini ngerasa ada hal-hal yang aneh, tapi dia ini kayak nggak mau ngerespon itu semua. Dia ini kayak bersikap semuanya ini biasa aja gitu. Semuanya itu normal aja. Karena menurut si Andik ini, kalau misalnya dia memberikan respon yang luar biasa atau memberikan respon yang berbeda, mungkin aja makhluk-makhluk yang ada di sana malah justru suka gangguin dia. Jadi dia berpikir kayak ya udahlah biasa aja, kayak menormalkan apa yang sebenarnya nggak normal pada waktu itu. Nah, hingga pada akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan berganti bulan tuh. Setelah beberapa bulan, akhirnya pernahlah di suatu kejadian. Tepatnya ini di jam 1 dini hari guys, yang dimana waktu itu kebetulan si Andik ini tengah shift malam gitu. Nah, dia ini ditemani oleh temannya yang bernama Ken guys. Nah, waktu itu ketika dia ini lagi asik-asik nih buat ngecek barang-barang yang ada di toko, tiba-tiba dia ini ngerasa kalau perutnya ini mules. Akhirnya dia bilang lah sama si temannya si Ken ini, Ken gue ke toilet dulu ya gitu. Terus si Ken ini kayak jawab, oke gitu kan. Nah, di sepanjang dia ada di toilet ini, dia ngerasa kayak ada suara gedabrukan gitu. Dan by the way guys, di depan toiletnya yang digunakan si Andik ini, itu tuh dibuat gudang gitu loh. Nah, dimana gudang ini berisi barang-barang yang nggak bisa di-display di depan. Jadi barang-barang sisaan display yang ada di depan ini kayak ditaruh di gudang gitu, dibuat gudang penyimpanan gitu loh. Dan by the way guys, sebenarnya di toko itu tuh kayak memiliki 2 kamar mandi. Yang dimana satu kamar mandi ini tepat ada di sebelah kiri kamar mandi yang lagi digunain sama si Andik waktu itu. Kamar mandi ini tuh kayak dibiarin kosong gitu aja. Karena guys, di setiap diganti lampu tuh kayak bener-bener langsung mati aja gitu lampu. Kadang meleduk sendiri, kadang mati-mati sendiri. Dan kalau misalnya dipasang di tempat lain tuh kayak nyala-nyala aja. Pokoknya tuh kayak seakan-akan si kamar mandi ini tuh nggak mau dipakein lampu, kayak anti banget sama lampu. Hingga pada akhirnya anak-anak toko tuh kayak capek kan bolak-balik buat gonta-ganti lampu. Akhirnya disepakatilah sama anak-anak toko bahwa kamar mandi ini udahlah nggak usah digunain aja, ditutup aja. Mereka gunain lah kamar mandi yang dipakai sama si Andik waktu itu. Nah, balik lagi ke si Andik nih guys. Nah, kala itu dia ini kayak mendengar suara gedabrukan gitu loh. Kayak suara seseorang yang lagi nyari-nyari barang di kardus. Jadi kita bisa kan kayak ngebayangin suara seseorang yang nyari gebrakan gitu, nyari dari dalam kardus. Suara itulah yang didengar sama si Andik ini. Nah, waktu itu si Andik ini kayak cuma berpikir, si Ken ngapain nyari-nyari barang, bukannya barang-barang udah di display semua. Secara di Andik ini kayak sebelum ke toilet ini dia udah lihat dong barang-barang apa aja yang belum di display, dan ternyata semuanya tuh udah kayak serapi itu gitu kan. Tapi waktu itu si Andik tuh kayak cuma berpikir sampai situ. Hingga akhirnya dia ini mendengar suara langkah kaki dan berhenti tepat di depan kamar mandi yang waktu itu dia punya. Dan itu ternyata suaranya si Ken guys. Nah, si Ken nanya nih, Dik, barang ini di mana ya? Gitu. Nah, mendengar pertanyaan si Ken ini, si Andik ada di kardusnya kok di paling ujung. Jawabnya si Andik. Cuma waktu itu si Andik tuh kayak berpikir lah, bukannya barang itu tadi barusan gue display ya, perasaan penuh-penuh aja gitu kan. Si Andik ini mikirnya mungkin ada customer yang ngeborong
barang tersebut sampai habis, yang akhirnya si Ken ini sampai bawa-bawa barang itu dari gudang gitu kan. Sampai setelah Andi selesai nih, pas ketika si Andik ini buka pintu kamar mandinya, ternyata udah nggak ada siapapun. Tapi yang anehnya adalah barang-barang ini kayak nggak berubah, pokoknya sama-sama yang pertama kali dia lihat ketika dia sebelum masuk ke kamar mandi waktu itu guys. Cuma si Andik ini mikirnya, oh mungkin si Ken ini udah bawa barangnya atau si Ken ini udah balik lagi ke tempat kasir. Si Andik pun kembali ke tempat kasir dan nanya nih sama si Ken, udah ketemu barangnya tadi gitu. Terus Ken tuh yang ditanyain kayak, hah, barang apaan gitu kan. Si Ken ini malah justru bingung dikasih pertanyaan kayak gitu sama si Andi kan. Nah terus si Andi jawab gini, lah bukannya lu tadi nyari barang ini ya gitu. Nah mendengar hal ini malah justru si Ken kayak aneh gitu. Apaan sih, orang gue dari tadi di sini kok, nggak mungkin lah gue kesana sedangkan lu aja di belakang gitu. Itu jawabnya si Ken guys. Ngedenger jawabannya si Ken ini langsung lah si Andi ini kayak lemes pucet gitu. Lah terus tadi itu siapa? Sejelas itu secara gitu loh guys. Sejelas itu dan senyata itu. Nah ngeliat temennya yang lemas, yang udah kayak mukanya pucet begitu, udah duduk di lantai, si Ken ini nanya, lu kenapa gitu, lu kenapa sih gitu. Andika waktu itu kayak cuma diem aja, dia malah bener-bener sediem itu dan nggak mau jawab apa-apa. Enggak kok, nggak apa-apa gitu, gue mungkin cuma lapar aja. Itu alasannya si Andik waktu itu. Karena di pikirannya si Andik waktu itu takut nih kalau misalnya dia cerita dan ternyata didengar sama makhluk yang ada di sana, malah justru makin digangguin tuh sama si makhluk-makhluk yang ada di sana kan. Hingga akhirnya dia ini kayak memilih untuk keep silent aja, udah diem aja gitu, kayak bener-bener tertutup rapat nih mulutnya. Tapi yes, ternyata pemikirannya si Andik ini salah total. Karena selang beberapa hari ini tepatnya, ketika si Andik ini kembali masuk shift malam. Nah waktu itu dia ini ditemani oleh temannya, kita sebut saja namanya Bang Jo. Nah waktu itu ketika si Andik ini lagi asik-asiknya buat cek stok barang, tiba-tiba dia ini kayak ngerasa ada seseorang yang memperhatikan gitu. Pas dia lihat ternyata ada seseorang yang lagi ngelewatin dia gitu aja gitu. Kayak sekelebat aja gitu, kayak cuma bayangannya aja. Cuma si Andik ini kayak bingung, lah itu kok ada customer, secara pintu tokonya dia ini kalau misalnya ada yang buka itu pasti bunyi kan, tapi waktu itu tuh bener-bener nggak ada yang buka, nggak ada suara pintu itu terbuka, kayak nggak denger, bener-bener nggak kedengeran apapun. Nah si Andi ini langsung ngelirik di daerah kasir dan ternyata nggak ada Bang Jo di sana. Akhirnya si Andi ini ucuk-ucuk lah datengin si kasir karena emang SOP-nya ketika ada customer harus ada satu karyawan yang berada di mesin kasir. Akhirnya si Andi ini nunggulah di mesin kasir di daerah tempat kasir itu. Tapi guys, lucunya adalah setelah setengah jam si Andik ini menunggu di daerah kasir, ternyata nggak ada seorang pun yang datengin dia. Nggak ada customer yang mau bayar. Nah waktu itu si Andik ini kayak mikir, kok lama banget ya si customer ini gitu kan belanjanya. Emang sebanyak apa sih? Udah gitu, yang bikin si Andik curiga adalah nggak ada suara apapun. Kayak sesunyi itu. Biasanya kan kalau misalnya ada orang tuh kayak ya udah ada suara langkah aja jalan gitu kan, tok 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 tok, atau mungkin ada suara seseorang yang kayak ngambil barang seruk gitu, pasti kayak ada aja gitu bunyinya. Tapi itu bener-bener sesunyi itu. Tapi waktu itu si Ani tuh kayak ya udahlah gitu, kayak nggak berpikir macam-macam. Nah tiba-tiba si Bang Jo nih dari arah gudang cukup datengin lah si Andik ini. Dia nanya lah, lu ngapain di sini, lu emang udah selesai cek stok barang gitu kan. Nah si Andik ditanya kayak gini kayak, oh gue nungguin bang, gue nungguin ada customer, takutnya ada yang bayar, soalnya nggak ada yang nungguin kasir tadi gitu kan. Hah, apaan, customer mana, ngikut lu ya, ngantuk lu ya gitu kan. Dan dengar kayak gini terus si Andi kayak, ada kok tadi gitu kan. Rasanya dia tuh kayak bener-bener sengeliat itu gitu, kayak sejelas itu, walaupun bagian cuma siluetnya doang gitu kan yang kelihatan, tapi dia bener-bener sejelas itu. Nah sampai akhirnya si Andik ini karena emang gak percaya sama ucapannya si Bang Jo, kayak bener-bener mastiin secara apa yang dia lihat ini gak sesuai sama yang diucapin sama Bang Jo. Akhirnya dia ini keliling lah itu dari gondola satu ke gondola lain. Dia bener-bener kayak melipir, kayak bener-bener mastiin ada seseorang gak, ada customer gak di situ. Dan ternyata guys, emang gak ada. Emang gak ada itu customer. Bener-bener gak ada sesunyi itu. Nah dia ini kayak langsung kayak mukanya udah pucet sih sebenarnya, cuma kayak dia masih tetap diam gitu. Dia ucuk balik lagi ke tempatnya si Bang Jo ini. Hah, bener kan kata gue, emang nggak ada orang, lu nya aja kali ngantuk, udah lu cuci muka sana ge, apa minum kopi ge gitu. Itu jawabannya si Bang Jo. Si Andi ini kayak berpikir, oh mungkin gue halusinasi kali ya gitu. Akhirnya dia cobalah buat cuci muka guys. Dan di sini guys seninya. Jadi waktu itu ketika si Andik ini tengah mencuci mukanya di wastafel, jadi keberadaannya wastafel ini berada di antara
dua kamar mandi itu. Jadi kamar mandi yang biasa dipakai sama kamar mandi yang nggak biasa dipakai gitu kan. Waktu itu si Andik ini lagi coba buat cuci muka gitu kan. Di tengah-tengah dia mencuci muka, dia mendengar suara gemericik air, benar-benar gemericik air gitu. Dari nggak cuma satu kamar mandi, tapi dua-duanya, dua kamar mandi itu kayak dengar suara gemericik air gitu. Nah, mendengar kayak gini, udah mulai perasaannya si Andik ini mulai nggak enak. Dia udah berdegup kencang, merinding gitu kan. Di satu sisi dia ini kayak pengen banget lari dari tempat itu, langsung kayak bener-bener lari gitu aja. Tapi di sisi lain dia ini kayak penasaran gitu, karena emang sebelum-sebelumnya tuh kayak dia tuh kesel kan, kayak kenapa gue terus yang diganggu gitu. Jadi kayak bertanya-tanya dan kayak makin lama makin kesel gitu. Jadi gimana ya? Kayak suka digangguin, makin lama kayak pengen ngeberontak gitu loh. Nah, begitulah guys. Setelah pertimbangan, akhirnya rasa penasarannya dialah yang menang guys. Nah, dia ini memberanikan diri untuk membuka nih pintu kamar mandi yang biasa dipakai. Dan ternyata benar guys, keran mandinya dalam keadaan terbuka. Itu si Anda ini kayak langsung cepet-cepet buat nutup keran kamar mandi itu. Dia langsung balik, dia langsung tutup lah itu pintu kamar mandi. Dan gak ada apa-apa, maksudnya gak ada masalah apapun gitu. Tapi guys, ketika dia mencoba untuk membuka pintu kamar mandi yang gak pernah dipakai ini atau yang terbengkalai ini, pas dia baru buka itu gagang pintunya aja dia udah merasa kayak keringet dingin keluar semua. Dia kakinya tuh udah kayak gemeteran gitu kan, kayak bener-bener semengerikan itu mungkin ya waktu itu. Tapi tetap dia buka ceklek gitu. Pas dia buka dan ternyata emang benar kerannya emang dalam keadaan terbuka. Tapi by the way, karena memang dia ini gelap kan, jadi sinar lampu yang dari gudang aja nih yang bisa masuk ke kamar mandi tersebut. Dan by the way guys, jadi tuh kamar mandinya tuh kayak begini, ini kayak pintu gitu kan, terus di sini tuh tembok. Nah, di sini tuh ada WC jongkok sama tempat penyimpanan air. Jadi sejajaran kayak WC sama tempat penyimpanan air. Jadi sebelah sini tuh kayak benar-benar nggak kena cahaya sinar lampu itu gitu. Nah, waktu itu si Anik ini udah dengan jantungnya udah nggak karu-karuan, dak dikduk gitu kan, dia langsung buru-buru nutup tuh keran kamar mandi itu. Tapi guys, setelah dia berhasil menutup keran kamar mandi terbengkalai ini, ternyata dia mendengar suara yang berat namun juga lirih tapi jelas. Jadi gini, suara itu mengatakan, kamu cari aku ya. Kayak gitu guys. Dan ternyata ketika si Andik ini melihat ada sosok pocong yang berdiri tepat di atas WC. Mukanya udah hitam legam dengan mata yang juga hitam legam guys. Pocongnya itu kayak berdiri gitu aja sambil ngeliatin si Andik nih. Kayak gitu guys, coba. Kalian bisa membayangin gak sih gimana waktu itu jadi Andik gitu kan, kayak astagfirullah gitu mungkin ya, kayak langsung beristighfar gitu mungkin ya. Nah waktu itu si Andik ini kayak ngelihat kayak gini langsung lemes kakinya guys, dia langsung duduk ke lantai, dia langsung kayak gemeteran dan tiba-tiba pingsan lah di saat itu juga. Hingga akhirnya setelah dia pulih dari pingsannya, dia ini demam besokannya guys. Setelah beberapa hari dia itu demam, sedemam itu guys, sampai dia nggak masuk. Dan akhirnya dia ini mencoba untuk minta mutasian lah gitu, kayak kayak ngajuin mutasian lah untuk dipindah tempatkan lah gitu dari toko itu. Pokoknya dia nggak mau, dia tuh udah bertekad kalau misalnya dia nggak bisa mutasi, nggak bisa pindah tempat, pindah cabang, dia tuh kayak ya udahlah mau nggak mau merelakan pekerjaannya waktu itu kan, karena memang semengerikan itu gitu loh menurut dia. Tapi alhamdulillahnya atasannya ini ACC guys. Jadi atasannya ini menyetujui dia pindah cabang. Nah, dia ini ditempatkan di cabang yang sebenarnya salesnya atau penjualannya ini nggak terlalu banyak, tapi menurut dia itu cukup nyaman gitu. Itu cukup nyaman dengan orang-orangnya juga sama-sama nyaman gitu. Nah, itulah guys cerita dari Bang Andi. Dan makasih buat Bang Andik yang sudah mau share pengalaman kamu di sini. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih, dan bagi Bang Andik, aku minta maaf kalau misalnya ada kurang dalam penyampaian aku untuk membawakan cerita atau kisahnya Bang Andik ini. Tapi aku benar-benar kayak, wah Bang Andik tuh berarti tipe-tipe orang yang tekun dan juga ulet gitu. Teguh gitu kan dalam pekerjaan. Salut sih demi pekerjaannya. Dan itulah tadi guys cerita horor dari seseorang yang bernama Bang Andik ini. Bagaimana menurut kalian guys? Nah bagi kalian nih yang belum subscribe, aku mau ingetin lagi buat jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga jangan lupa komennya guys.
Dan bagi kalian yang ada kritik ataupun saran, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar, biar aku juga bisa baca-baca di sana guys. Mari kita buat channel ini bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Setuju guys? Dan segitu dulu konten aku kali ini di malam Jumat ini. Aku harap kalian menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video guys. Bye. Subscribe to my channel.